Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, orang yang taat ibadahnya, yang khusyuk sholatnya, pemimpin dunia yang memikirkan umatnya. Tak lain ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hai sobat ngaji, balik lagi di Kajian and Chill bersama saya Aziza. Kali ini kita akan membahas tema yang lagi-lagi sangat menarik. Apa itu temanya? Menegur yang malas sahur. Masya Allah ya. Kenapa sih pakai mager? Ini kalau emak nonton mager apaan nih maksudnya ya? Mager itu dia males ngapa-ngapain, apalagi males untuk melaksanakan sahur. Wahai saudara-saudaraku, ini merupakan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk keringanan untuk umatnya yang akan menjalankan ibadah puasa. Rasul bersabda, sahurlah karena di sana terdapat keberkahan. Allah sangat suka terhadap orang yang melakukan sesuatu yang sudah diringankannya. Seperti puasa itu kan berat. Tapi Allah berikan keringanan yaitu sahur, maka lakukanlah karena itu merupakan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu segala sesuatu yang kita lakukan bernilai pahala. Masa gak mau dapat pahala? Nah, tadi kita bahas tentang hukum sahur. Lalu suka gagal paham nih di antara kita, aduh kapan sih waktu sahur? Boleh gak sih kita makan abis buka puasa, abis tarawih kita langsung makan. Nah, itu namanya makan sahur, sekaligusin. Ketahuilah Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ada lagi yang berkata, salah satu sahabat Rasul SAW ketika melihat Rasul makan sahur itu waktu menjelang sholat subuh seperti waktu ketika membaca 50 ayat. Nah, jadi agak-agaknya tidak terlalu mepet, tidak terlalu jauh dari waktu subuh. Anjuran Nabi ini terdapat dalam banyak hadis. Misalnya hadis riwayat Ahmad, umatku berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, contohlah makan jam 11 malam, sedangkan puasa dimulai setelah terbitnya fajar, ketika waktu subuh itu datang. Dan bagaimana si perut kita ini akan menahan selama seharian penuh. Oleh karenanya dalam sunnah Rasul itu ada anjuran yang memang maslahat terhadap badan kita. Ada nggak sih niat khusus atau doa khusus ketika kita melaksanakan ibadah sahur itu? Rasul SAW pernah mengatakan, yarhamullahul mustahrin. Allah menurunkan rahmatnya bagi mereka yang bersahur. Masya Allah, ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat menyantap hidangan sahur. Dan ingat ya, doa sahur ini berbeda dengan niat untuk kita berpuasa. Dan sepakat 4 mazhab ulama mengatakan niat berpuasa itu harus dilaksanakan pada malam hari. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah nih kita ingat pengen puasa sunnah. Tapi dari habis subuh kita belum makan apapun, belum minum apapun, tiba-tiba jam 10 pagi pengen puasa sunnah aja, maka boleh kita melakukan niat di jam 10 pagi. Itu untuk sunnah. Tapi kalau untuk wajib seperti puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa kifarat, itu wajib kita ucapkan atau kita lafalkan sebelum waktu fajar. Makanya ada kan sekarang budaya-budaya di negara kita, di negara Indonesia, setelah sholat tarawih kita sama-sama baca doa nawaitu shaumal ghadin an ada fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardulillahi ta'ala. Kita niat esok hari menjalankan ibadah puasa karena fardulillahi ta'ala. Tadi hukumnya sudah, yang kedua waktunya pun sudah, yang ketiga doanya sudah disebutkan. Dan apa ada keajaiban dalam sahur itu? Masya Allah. Yang pertama, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita melaksanakan sahur. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan itu berupa apa sih? Ada yang mungkin Allah mudahkan
menjalani selama bulan Ramadan, memudahkan segala hal yang dimudahkan. Bisa jadi keberkahan itu kesehatan yang harusnya mungkin ia sakit, tapi kalau dengan ia sahur, alhamdulillah Allah jaga penyakitnya, Allah jaga kesehatannya. Yang keduanya, didoakan malaikat. Masya Allah. Kapan lagi coba didoain malaikat? Rasulullah SAW pernah bersabda, sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya walau seteguk air. Tuh coba, kapan didoain oleh malaikat? Kan sering kita mendengarkan dalam satu surah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam tafsirnya Imam Jalalil mengatakan, Allah bersalawat kepada Nabi ay rahmatun, kasih sayang Allah kepada Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi artinya maghfiratun, malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi. Walaupun Nabi kita itu maksum, terbebas daripada dosa. Sementara kita sebagai umatnya bersolawat kepada Nabi, wasilah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun ternyata dapat disolawatkan oleh malaikat dan Allah. Kenapa? Karena sahur. Masya Allah, walaupun seteguk air. Gak usah capek-capek, mungkin ada yang mager, aku males. Harus bangun, harus masak. Cukup meminum air, kita mendapatkan kebarokahan, kita mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat-malaikatnya. Dan yang ketiga, keajaiban sahur, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya puasa umat muslim dan puasa orang-orang ahlul kitab sebelumnya adalah makan sahur. Dan di antara makan sahur, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zuriyat ayat ke-18 yang artinya, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Ini artinya waktu sahur. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Ayo teman-teman, jangan sampai kita mager sahur. Karena di situ terdapat kebarokahan, terdapat doa dari para malaikat kepada kita sebagai umat Rasul yang menjalankan ibadah sahur. Dan yang ketiga, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sahur banyak kebarokahan, maka jangan lewati sahur ini. Apalagi sekarang banyak kegiatan, bisa berzikir, bisa baca Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka ia akan datang kepadamu pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong kelak bagi pembacanya. Oleh karenanya sambil sahur, masih nunggu waktu nih, belum subuh, kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir. Karena di waktu sepertiga malam itu di mana Allah banyak mengabulkan doa-doa para hambanya. Insya Allah, begitu mulianya orang-orang yang melaksanakan sahur. Oleh karenanya teman-teman, yuk sahur. Malah sekarang kan banyak tradisi di negara kita yang membangunkan sahur, ada yang pakai band, ada yang pakai bedug, semua macam-macam parodinya ada. Di situ ada seni, ada syiar, di mana wa may yu'azzim min sya'airillah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka ia datangnya dari keimanan dan ketakwaan hati. Oleh karenanya, yuk kita sebagai umat muslim, khususnya jamaah nih yang suka nonton kurio.co.id, segerakan berbuka puasa dan akhirkan waktu sahur. Insya Allah puasa kita menjadi ladang amal ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.